Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Yang Mulia, perkenalkan saya Muhammad Naufal, mahasiswa UT UPBJJ Pontianak, NIM 04266865, selaku Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Tuan Budi berdasarkan alat bukti fakta pidana yang berlaku. 1. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 16 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sangsekerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan. Bahwa berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM garis 45 garis miring 2 garis miring 24 garis miring PN Bandar Lampung, terdakwa didakwa sebagai berikut. Dakwa primer melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, dan seluruh rangkaian pembuktian di persidangan, diperolehkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di dalam kamar kosnya dalam keadaan terbungkus plastik besar, dilapisi spray kasur, ditaburi pengawet serta wangian. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah orang yang terakhir terlihat bersama korban berdasarkan rekaman CCTV dan kesaksian tetangga kos. 3. Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor lalu membawanya masuk ke kamar kos. 4. Bahwa benar terdakwa berpura-pura hendak pulang lalu secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku dan menusuk korban berkali-kali di bagian dada dan bagian leher. 5. Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan namun akhirnya tewas akibat luka tusuk berulang. 6. Bahwa benar terdakwa mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban setelah korban meninggal. 7. Bahwa benar terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar agar bau tidak segera keluar dan pelaku tidak cepat diketahui. 6. Bahwa motif terdakwa adalah rasa iri terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi akibat hutang pinjol dan tunggakan kos. 9. Bahwa terdakwa memperoleh inspirasi cara membunuh dan menyembunyikan korban di tayangan serial Narcos. Keempat, analisis yuridis. A. Pembuktian unsur pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana Pembunuhan Berencana. 1. Unsur barang siapa. Terdakwa Ayam adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 2. Unsur dengan sengaja. Terdakwa membawa pisau dari rumah, menyembunyikannya, lalu menusukkan berulang-ulang ke tubuh korban. Perbuatan ini menunjukkan adanya kesengajaan atau dolus. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu. Pembunuhan unsur rencana ditunjukkan melalui 1. Terdakwa menyiapkan pisau sebelumnya. 2. Terdakwa memutuskan untuk membawa pisau tersebut ke kamar korban. 3. Terdakwa melakukan berpura-pura hendak pulang sebagai skenario sebelum menyerang. 4. Terdakwa telah memikirkan cara menyembunyikan mayat terinspirasi dari film. Maka terdapat tenggang waktu cukup antara munculnya niat, persiapan, dan pelaksanaan. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Korban meninggal dunia akibat luka tusukan di leher dan dada sebagaimana visum et repertum. Kesimpulan,
Semua unsur pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. B. Pembuktian unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Walaupun seluruh pasal 338 KUHP juga terbukti, namun berdasarkan asas lex specialis dakwaan yang terbukti pertama kali adalah pasal 340 KUHP, sehingga dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara keji. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana dan persiapan. 3. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan membungkus jenazah korban. 4. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuhnya. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. 6. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menurunkan rasa aman di lingkungan kampus. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa masih berusia relatif muda. Keempat, tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup. Barang-barang bukti: 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban. 3. 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar, spray pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. Biaya perkara: membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. 7. Demikian surat tuntutan ini disampaikan agar Majelis Hukum berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bandar Lampung, 23 Agustus 2004, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Negeri Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.